pagi guys. Ketemu lagi nih sama saya Niam dan teman-teman Wirausaha Muda Mandiri nih. Di sini ada Bang Syam, ada Ko Alam, ada Radit dan Bang Amin. Hari ini kita mau ngapain nih Ko? Jadi hari ini kita akan menuju ke studio MNC yang ada di Kebon Jeruk karena besok akan disiarkan dari sana. Jadi hari ini kita akan gladi resik. Saya deg-degan juga nih hari ini. Intip terus Road to Grand Final Wirausaha Muda Mandiri 2021. Let's go, kita jalan. Halo kawan-kawan semua, kita lagi menuju studio MNC Studio ya, untuk bisa gladi resik, jalan-jalan ke Jayapura. Cakep. Jangan lupa lihat kanan kiri. Cakep. Halo teman-teman semua, jangan lupa besok Wirausaha Muda Mandiri. Oh ya, Mbak Niam asal dari region berapa Mbak? Oh, Surabaya, region berapa Mbak? 8. Region 8. Bang Syam? Dari Ewako Makassar. Ewak Makassar. Regional berapa Bang? Regional 10. 10. Bang Syam? Alam. Regional Regional 4. 4. Jakarta. Jakarta. Region 7 asli Jogja. Oke, gua sendiri dari region 5. Jadi di tahun ini memang semua region beda-beda. Jadi kita lihat region siapa yang paling oke. Karena tangan jarinya cuma 5, kayaknya 5 sih. Nah, berarti juara? Bisa aja. Wih, akhirnya nyampe juga. Sesuai anjuran pemerintah, proses Grand Final WMM 2021 di studio harus memenuhi standar protokol kesehatan. Bagi kelima peserta Grand Finalis WMM 2021, memasuki Studio 14 MNC Jakarta merupakan hal pertama yang baru mereka alami. Di antara mereka, ada yang percaya diri, namun juga ada yang merasa gugup. Salah satunya Niam, yang merasa babak Grand Final semakin mendebarkan, ditambah suasana Studio 14 yang terasa dingin baginya. Namun pastinya, tentu ini akan menjadi pengalaman yang berkesan bagi tiap peserta. Seumur-umur gue nggak pernah coy namanya presentasi di tempat keren kayak gini. Iya loh. Mana berapa Juara Mas Alin? Ini masih kaku ini Bang. Siap mendapatkan juara? Hah? Oh, juara. Juara berapa? Juara. Kalau menurutku ya, Bang Amin ini juara 2. Pertama keluar yang 2 orang itu loh. Nggak, bercanda. Lu juara 1 cuy. Intinya kompetisi cuma sampai di sini. Di luar sana kita adalah keluarga, kita adalah sahabat, keluarga besar Wirausaha Muda Mandiri. Kemarin kami cukup banyak melakukan GR, itu sekitar 2-3 putaran. Cukup dibiasakan dengan kondisi panggung dan mental kami pun mungkin dibiasakan untuk di panggung juga. Iya, capek banget ya. Padahal kita juga harus mempersiapkan materi gitu, dan saya juga bangga lah sama teman-teman yang lain juga bisa tetap tahan. Nah, jadi pas untuk gladi resik yang kemarin juga itu benar-benar lebih capek gladi resiknya daripada eventnya ya ternyata ya. Jadi di situ kita dikasih tahu gimana cara dari stage-nya dan lain-lain. Kita punya pengalaman gimana sih jadi kayak ala-ala Indonesia Idol gitu ya. Ini sebenarnya pengalaman pertama ya, masuk TV. Bagaimana melihat studio yang sangat megah, panggung yang sangat besar. GR-GR yang dilakukan juga di satu sisi memang membuat kita capek, tapi membuat kita terbiasa dengan panggung. Jadi membuat rasa nervous kita sebelum tampil tidak terlalu terasa begitu. Jadi masuk 5 besar kan ternyata cukup riwah ya untuk bisa show di TV gitu kan, kayak GR sampai jam 12 malam. Sebelumnya udah siap nih setelan gitu kan, kita udah belanja, udah cari gitu kan. Aku sampai beli 2 bahkan setelannya gitu kan. Tapi begitu GR
disuruh ganti semua itu agak kayak gitu, agak bete sedikit sih sebenarnya, karena kayak kalau misalnya nggak nyaman tuh udah jadi makin riwah lagi gitu. Pada kesempatan ini, tim Wira Usaha Muda Mandiri juga mengundang sejumlah menteri, yakni Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki, dan pastinya Direktur Bank Mandiri Bapak Darmawan Junaidi. Dan juga Chairman MNC Group Bapak Hari Tanu Sudibyo. Di babak grand final ini, kelima wirausahawan muda akan memaparkan sejumlah konsep dari usaha mereka. Dan para juri yang akan mereka hadapi seperti Lukman Sardi dari kategori kreatif, Meisya Siregar dari kategori boga, Adrian Gunadi dari kategori sosial, Edi Danusa Putro dari kategori teknologi, dan Bapak Rohan Nafas dari kategori industri perdagangan dan jasa. Di antara mereka, ada yang percaya diri, namun juga ada yang merasa gugup. Grand Final Wirausaha Muda Mandiri 2021. Biar champion! Selamat sore dan selamat datang di Grand Final Capital League Wirausaha Muda Mandiri 2021. Wirausaha Muda Mandiri adalah kompetisi wirausaha terbesar di Indonesia yang digelar sejak tahun 2007 sekaligus merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bagaimana tidak besar, Wirausaha Muda Mandiri sudah berjalan selama 15 tahun dan melahirkan 50.000 wirausahawan muda dari seluruh Indonesia yang telah menjadi bagian dari komunitas ini baik sebagai juara, finalis maupun peserta. Ini dia Raditya Bagaskara Wibowo. Kalau yang gue persiapkan sih gue pasrah sih. Ini tagline aku boga pasrah gitu. Tapi tentu aku berjuangnya semaksimal mungkin. Karena aku sebenarnya udah riset kenapa sih kok udah selama 12 tahun itu kategori boga itu nggak ada yang juara satu gitu. Kompetisi tahun ini sangatlah berat. Banyak sekali juara-juara WM di tahun sebelumnya yang masuk dan lolos. Salah satunya adalah Mbak Niam dari Robris, juara tahun lalu WM 2020. Dan Bang Syamsuddin dari Duta Samudra Indonesia di tahun 2015. Mereka adalah orang-orang luar biasa dan sekaligus sangat hebat. Namun saya belum melihat ada perubahan signifikan pada WMM atas kemenangan mereka. Saya Radit, yang paling muda di sini, saya siap bikin perubahan. Makjon adalah produk orisinil yang seksi, paduan antara martabak Jepang dan juga taburan berbagai topping. Di era disrupsi yang dikejar oleh waktu ini, kami memiliki pertumbuhan usaha yang paling cepat, yaitu kami berhasil ekspansi dari 3 cabang ke 40 cabang hanya kurang dari waktu 6 bulan saja. Kami berkomitmen untuk menjadi brand lokal, menjadi global brand pada tahun ini. Saya Radit, saya siap menjadi wirausaha muda mandiri. Terima kasih. Dari Yogyakarta, Mas Radit, terima kasih sekali. 40 cabang hanya dalam waktu 6 bulan. Wow. Wow, luar biasa sekali. Sekarang kami persilahkan kepada Meisya Siregar dari kategori Boga untuk memberikan 1 pertanyaan. Pertanyaan saya,
Bagaimana strategi quality control karena dalam 6 bulan kamu bisa membuka 40 franchise. Gimana strateginya? Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwasannya 12 tahun sudah kategori boga tidak ada yang juara 1. Saya di sini mewakili para pelaku usaha boga untuk bisa menjadi best of the best tahun ini. Quality control memang adalah suatu faktor yang sangat penting dan juga musuh dari para F&B. Dan untuk quality control di sini kami menggunakan CCTV di setiap cabang kami untuk memantau setiap pergerakan baik dari quality control kebersihan, pelayanan dan juga dari produknya. Dan juga akan ada setiap minggunya pengecekan rutin dari QC kami melalui secara by online dan juga datang ke tempat. Dan di sini kami belum ada central production, maka dari itu kedepannya kita ingin menciptakan sebuah central kitchen yang terpusat dan juga pengadaan robot semi automatic production dan equipment lainnya agar menjamin semua quality control yang ada di semua outlet kami adalah bisa. Maka dari itu dengan adanya Wirausaha Muda Mandiri ini saya berharap bisa maju tahap selanjutnya agar bisa mencapai hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Raditya dari Yogyakarta. Aduh luar biasa, gedungnya megah banget, dewan jurinya benar-benar sportif banget, sangat mendukung. Jadi kayak kita bisa lebih rileks lagi. Kita tunggu nanti hasilnya ya. Dukung Makcon, dukung para pelaku usaha boga. Finalis berikutnya bukan bergerak di bidang usaha kuliner ataupun properti atau bidang usaha pada umumnya. Tapi dia adalah pengusaha di bidang penguraian sampah organik. Sangat unik kan? Kalau begitu langsung kita sambut Aminudi. Aku pengen jadi orang yang berbeda sama yang lain ya. Dan aku ngelihat salah satunya harus jadi wirausaha, jadi entrepreneur gitu. Dan aku butuh panggung dan aku lihat panggungnya di WMM. Salam Nusantara. Setiap orang di Indonesia menghasilkan sampah makanan 300 kg setiap tahunnya. Termasuk kita yang ada di ruangan ini. Menempatkan Indonesia peringkat kedua menghasilkan limbah makanan di dunia. Apakah kita terus berdiam diri? Perkenalkan, nama saya Aminudi, CEO dari Biomek. Kami membantu masyarakat, pemulung, bank sampah, dan government untuk bisa mengolah sampah organik dengan cara yang terbaik dan ramah lingkungan. Sampah organik di Biomek diolah dengan menggunakan lalat tentara hitam. Ya, lalat. Lalat ini bukan hama dan bukan penyakit. Keunggulannya adalah bisa mengolah sampah 7 kali lebih cepat, menghasilkan pupuk dan pakan yang bisa membantu petani mengurangi kos operasional mereka 50%, dan saat ini Biomek telah membina masyarakat 2.700 sampai 3.000 untuk bisa mengolah sampah organik tersebut. Ayo dukung Biomek untuk menerapkan sirkular ekonomi, lingkungan sehat, petani sejahtera, Indonesia Jaya! Terima kasih Aminudi. Dan sekarang kami persilakan kepada Bapak Adrian Gunadi dari kategori sosial untuk memberikan satu pertanyaan. Mas Aminudi luar biasa nih, bisnisnya menurut saya tidak hanya dari sisi komersial tapi impact angle-nya luar biasa. Saya lihat ini menjadi suatu ekosistem tersendiri. Pertanyaan saya adalah satu, apakah sudah kepikiran untuk bagaimana meng-capture atau menangkap data-data yang ada dalam ekosistem tersebut sehingga impact yang diberikan bisa lebih optimal lagi, terutama kita bicara tadi kepada petani, kepada seluruh supply chain atau mata rantai, sehingga tentunya optimalisasi dari modal kerja yang tentunya dibutuhkan supaya perusahaan Biomek ini tidak hanya menjadi champion di Indonesia, tapi juga harapannya bisa mendunia. Ya, terima kasih Pak Adrian. Pertama, kita memang akan membuat komunal grup-grup. Jadi pertama dari proses hulunya, kita memastikan sumber sampah ini sudah terpilah, jadi akan nanti bisa mengolah sampahnya dengan baik. Pertama, kita saat ini sudah diminta oleh pihak Jababeka, JIP, kemudian kawasan industri. Selain itu juga kami saat ini membina beberapa gapoktan dan masyarakat untuk mereka bisa memilah sampah dan bisa mengolah sampahnya di tempat mereka sendiri. Jadi kami berinovasi membuat namanya Mago Box. Jadi Magot in Box. Setiap everybody bisa mengolah sampahnya di rumah masing-masing. Selain itu, kami juga nantinya membuat produk yang bisa digunakan oleh mereka sendiri.
ekosistem seperti itu yang kita inginkan. Jadi komunal-komunal sehingga kita nantinya tidak menginginkan menjadi raksasa besar, tetapi kita menjadi semut-semut kecil yang nantinya bisa menang dalam ajang pasar global. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk finalis kedua kita, Aminuddin dari Depok. Aku udah berjuang dengan maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan impian ini kepada saya. Terima kasih. Sukses buat teman-teman semua yang belum. Terima kasih. Keren. Finalis selanjutnya adalah wanita muda yang sudah giat berbisnis di bidang furnitur. Ini dia, langsung kita sambut Syukriyatun Niamah. Ternyata cukup deg-degan gitu kan, panggungnya gede, terus kita kayak jadi point of view gitu, agak kayak kalau misalnya nggak nyaman tuh udah jadi makin riwah lagi gitu. Masih ingat sekali saya ketika kecil bermain dengan ayah saya di sumber mata air yang jernih dikelilingi dengan dedaunan kering. Sekarang daun itu berubah menjadi sampah plastik. Apakah kita akan terus mewariskan kerusakan untuk generasi selanjutnya? Di sini Robris membawa harapan bagaimana sampah menjadi berkah bagi pemulung dan komunitas yang terlibat. Kita mengubah sampah plastik menjadi valuable product seperti furniture dan home decor. Tentunya dengan well-designed product dan high quality. Kita bisa melayani customer kita baik dalam negeri maupun mancanegara. Kita juga berkolaborasi dengan influencer dan juga brand-brand skala global. Kita percaya kita bisa mengolah lebih banyak lagi sampah plastik dan melayani lebih banyak market secara global. Saya percaya bersama Robris kita bisa memulai sustainable living, menyelesaikan masalah sampah dengan cara yang indah. Terima kasih. Dan sekarang kami persilakan kepada Mas Lukman Sardi dari kategori kreatif untuk memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan saya sebenarnya nggak terlalu panjang-panjang tapi lebih ke strategi. Kira-kira bagaimana strategi pemasaran produk Anda agar bisa menyentuh kalangan konsumen akhir? Yang tentunya ini adalah market terbesar bisnis Anda. Kira-kira itu seperti apa? Baik, untuk strategi pemasaran produk kami, kita banyak menggunakan gateway digital gitu ya, karena kita juga merich pasar global. Kita masuk dari komunitas daur ulang sampah yang itu emang skalanya global, yaitu web based. Jadi dari situ kita berinteraksi dengan customer luar. Nah kemudian kita juga pop up gitu ya, melakukan pop up di beberapa coffee shop gitu ya, coffee shop dan juga toko-toko di daerah Jakarta dan Bali. Itu adalah market terbesar kita di Indonesia, seperti itu. Jadi kita aktif gitu ya secara digital, kemudian kita juga showcase produk kita di beberapa tempat dan juga exhibition, begitu. Kurang lebih. Terima kasih Syukriyatun Niamah. Aduh, agak paling grogi ya kalau udah ditanya ini tuh kayak sebenarnya udah ada apa ya, biasa kalau sama orang biasa lancar gitu ya, tapi begitu di panggung terus ditanyain sama orang penting itu kayak langsung gitu. Langsung bingung. Finalis selanjutnya adalah pengusaha besar GPS Tracker. Langsung kita sambut, ini dia Alamsyah. Saya ngerasa sangat matang pada saat di Cermin terutama ya. Jadi sebelum acara final dimulai, di Cermin tuh kami terus berlatih dan sampai mendekati sempurna, seperti itu. 11 tahun lalu kendaraan kantor saya hilang. Lalu akhirnya ketemu lagi di daerah Tanjung Priok berkat aplikasi yang saya bangun saat itu, aplikasi pelacak kendaraan. Perusahaan pun tidak jadi merugi, akhirnya kami bisa terus kembangkan
Lalu saya berpikir, kalau sampai hal ini dirasakan juga oleh perusahaan lain, akan sangat bagus sekali. Akhirnya saya kembangkan artificial intelligence-nya, saya sasar perusahaan kredit kendaraan bermotor. Dan ternyata konsep ini terima. Biaya penarikan turun 70%, akhirnya mereka bisa ekspansi. Lapangan pekerjaan bisa banyak sekali, lalu negara pun ikut diuntungkan karena pendapatan pajak meningkat yang bisa digunakan untuk pembangunan jalan yang sangat banyak. Nah, omset kami hari ini baru 2% dari total pasar yang ada. Artinya ke depan kami masih punya 50 kali lipat. Dan tahun depan kami akan punya office tower sendiri setinggi 8 lantai. Dan kami sangat happy karena dulu kami mulai hanya dari kios kecil 12 meter persegi. Terima kasih. Dan sekarang kami persilahkan kepada Bapak Edi Danusaputro dari kategori teknologi untuk memberikan satu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah untuk membangun awareness agar perusahaan-perusahaan itu kenal dengan kalian di pasar itu caranya bagaimana? Pada tahun 2018 saya melakukan pendekatan secara personal dari ketok pintu perusahaan ke perusahaan. Karena saya yakin bahwa kalau andai saja Bapak pakai produk saya, Bapak pasti akan untung. Kenapa pasti akan untung? Saya jelaskan. Bapak pasti punya masalah di biaya penarikan yang sangat besar. Jadi saya mulai masuk dari kebutuhan ya Pak. Karena kondisi sekarang perusahaan multifinance kalau mobilnya hilang, terus yang akan dilakukan apa? Mereka harus hubungi pihak ketiga, yaitu orang-orang yang perusahaan yang di pinggir jalan ngeliatin, oh mobil ini lewat, tandanya apa? Itu secara manual. Ini sudah teknologi Pak. Jadi saya berikan solusi bahwa ini jauh lebih cepat. Karena manual ke teknologi sudah pasti kalah manualnya. Ini jauh lebih cepat dan saya pasti bisa lebih murah Pak. Karena sifatnya biaya Bapak ini variabel, saya akan bikin jadi fix. Dari situ terbukti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mereka makin untung dan akhirnya saya pakai data itu untuk maju ke perusahaan lain dan mereka pun jadi percaya. Terima kasih Mas Alamsyah. Agak sedikit ada barrier ya. Jadi memang pas di panggung kita bisa ya kaku sedikit. Akhirnya informasi pun yang mau ditarik jadi kaku. Ya sudah terjadi. Kita doa yang terbaik. Mau disampaikan tuh jadi kaku gitu, kayak kepres gitu ya. Finalis yang terakhir ini pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan, kru kapal pesiar dan perhotelan. Langsung kita sambut Samsurya Samsudin. Ini sebenarnya pengalaman pertama ya, masuk TV, bagaimana melihat studio yang sangat megah, panggung yang sangat besar, dan saya harus diberikan kesempatan untuk presentasi di depan. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa, saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Anton adalah seorang pengangguran yang masuk penjara akibat mencuri hanya karena ingin membelikan susu untuk anaknya. Ini adalah potret kelam bahaya pengangguran yang bisa saja terjadi pada 9 juta pengangguran lainnya di Indonesia akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia kita. Saya Samsurya Samsudin, founder dari Duta Samudra Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan vokasi kru kapal pesiar dan perhotelan internasional, telah berhasil membuka lapangan kerja untuk lebih dari 3.000 anak muda Indonesia untuk bekerja di kapal pesiar dan hotel internasional. Eki dari Makassar telah berhasil untuk membelikan rumah untuk orang tuanya, sukses menjadi diaspora kapal pesiar internasional. Jika Nelson Mandela berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, Duta Samudra Indonesia adalah senjata ampuh kami untuk merubah Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wow. Ingat, menjadi Indonesia yang lebih baik. Yes. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Rohan Hafaz dari kategori Industri Perdagangan dan Jasa untuk memberikan satu pertanyaan. Terima kasih. Syamshu ya panggilnya? Iya Pak. Terima kasih Pak Syamshu. Bisnisnya nih erat dengan pariwisata, bahkan boleh dibilang mensuplai industri pariwisata, terutama dari SDM-nya. Betul Pak. Nah, padahal sekarang pariwisata adalah yang paling terpuruk karena pandemi ini. Jadi pertanyaannya simple,
kiat Anda, strategi Anda di kala pandemi ini untuk terus menghasilkan supply pariwisata atau pendukung pariwisata ini bagaimana? Pandemi COVID-19 memang telah mengancam seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia, termasuk kami dan termasuk dunia pariwisata. Namun kami yakin bahwa bangsa Indonesia memiliki keunggulan adaptif di mana kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, termasuk dalam proses pendidikan kami. Di proses pendidikan kami beradaptasi dengan mengurangi tatap muka dan mengembangkan sebuah platform digital untuk bisa kemudian dinikmati dan belajar dari seluruh penjuru dunia. Memang dunia pariwisata akan berimbas, tapi saya sangat yakin dunia pariwisata adalah dunia yang akan paling cepat pulih nanti ke depannya. Mengapa? Karena kita sudah terlalu lama di rumah, kita sudah terlalu lama tidak beraktivitas, dan saya yakin ketika pandemi ini berakhir, kita akan punya masa depan yang baru, dan dunia pariwisata adalah garda terdepan untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia kekuatan ekonomi terbesar dunia. Terima kasih. Wow, optimistis adalah kuncinya. Terima kasih, Sam Surya. Ya tadi pas presentasi agak nervous banget, tiba-tiba ada menteri-menteri dan banyak sekali hadirin lainnya, jadi sempat tadi ngeblank dan kemudian beberapa kali melakukan kesalahan. Ya mudah-mudahan hasilnya yang terbaik lah. Terima kasih. Dan selanjutnya ini adalah menjadi pertanyaan kita bersama. Penentuan siapakah yang akan lolos ya ke babak final. Untuk itu pula kami persilakan kepada para dewan juri yang terhormat untuk berdeliberasi terlebih dahulu. Dan sambil menunggu proses deliberasi selesai, inilah dia keempat finalis lainnya. Ya, langsung kita berikan tepuk tangan meriah kembali untuk mereka yang bergabung bersama kita. Kelima finalis yang berada pada hari ini sudah di atas panggung hari ini dan memberikan yang terbaik. Dan nantinya kelima finalis ini akan dipilih 3 finalis untuk lolos ke babak final, dan penentuannya berdasarkan total perolehan nominal terbanyak. Ingat, 1 poin juri bernilai Rp1 juta. Wow. Langsung saja, selamat kepada Alamsyah, Aminudi, dan Syukriyatun Niyama. Kalian telah lolos ke babak final. Nah sebenarnya aku nggak nyangka banget sih, makanya aku benar-benar sebenarnya nggak prepare untuk pertanyaan yang 3 besar itu, karena ya udah gitu, aku emang ya udah pokoknya nikmatin aja gitu kan. Tahu-tahu masuk 3 besar, agak kaget juga sih tadi. Persoalan juri menilai seperti apa, ya akhirnya bahwa saya tidak masuk top 3, tapi buat saya tidak ada perasaan sedih karena ini adalah kompetisi yang sebenarnya itu di luar sana, di dunia usaha yang sebenarnya. Ya justru pertarungan yang di sana yang lebih penting untuk dimenangkan. Kalau yang gue persiapkan sih gue pasrah sih. Gitu, tapi tetap aku berjuangnya semaksimal mungkin. Jadi sebelum ke 3 besar sebenarnya di 5 besar aku udah hopeless juga ya, karena aku lihat teman-teman yang lain udah presentasinya luar biasa. Kemudian waktu pengumuman aku nggak nyangka sih aku bisa lolos, karena ada beberapa orang yang aku tebak akan lolos gitu. Happy sudah pasti, bangga juga bisa sampai di titik 3 besar. Seperti itu kan, karena 3 besar ini adalah titik terakhir ya, penyaringan terakhir sampai bisa jadi juara 1 gitu. Gila, ini event keren banget. Semua tidak ada judges yang luar biasa, dan juga ada Bapak Menteri. Dan semangat juga untuk teman-teman yang top 3 untuk bisa mendapatkan kapital sebanyak-banyaknya. Dan juga di sini pengalaman yang berharga banget ya, biasa. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan, dan aku tunggu kalian di Wirausaha Muda Mandiri 2022. Pemirsa, are you ready to face the bosses? Masuk ke dalam fase 3 besar. Di tahap facing the boss, mereka dituntut untuk menjawab pertanyaan para bos serta meyakinkan mereka agar memberikan modal yang secara akumulatif akan menentukan pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2021.
Kira-kira siapa yang akan berhasil merebut hati para bos ini dan keluar sebagai juara? Di babak Facing the Boss ini, finalis akan menjawab pertanyaan yang sama. Dan pertanyaannya adalah, jika kamu mendapatkan capital reward sebesar 1,5 miliar rupiah dari juri investor di depan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dan inilah finalis yang akan pertama kali bertemu dengan para bos. Ada Alamsyah dari kategori teknologi. ...2024 saya akan IPO dengan target masuk papan bursa utama. Yang salah satu syaratnya adalah omset 100 miliar. Kami sudah separuh perjalanan ke sana. Dan untuk IPO biar lancar, kami butuh hire consultant. Dan salah dua sumber informasi yang bisa membantu kami biar IPO lancar adalah satu, Mandiri Capital Indonesia, dan juga kedua, Mandiri Sekuritas. Lalu yang kedua, untuk membuat IPO ini lancar, diperlukan fundamental bisnis yang sangat bagus. Tidak hanya revenue 100 miliar, kami juga harus bisa meyakinkan grup dari Mandiri, yaitu Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance, untuk bisa bergabung menjadi konsumen kami. Agar secara fundamental bisnis ini semakin dipercaya. Lalu yang ketiga, kami akan develop artificial intelligence yang sudah kami punya menjadi sebuah aplikasi credit scoring yang dalam waktu 5 menit saja cukup scan muka, scan KTP, langsung bisa keluar plafon kredit berapa yang akan diberikan. Wow, advance sekali ya. Jawabannya kita lihat. Selanjutnya ada pertanyaan pengembangan dari Menteri BUMN Republik Indonesia kepada Bapak Erick Thohir, dipersilahkan. Alamsyah luar biasa. Tapi kan ini bisnis modelnya dimulai dari tahun 2011. Kita tahu di 2021 ini pengembangan EV mobil listrik, dan juga makin banyak perusahaan-perusahaan sekarang ke go digital. Jadi mobil-mobil ini pun nanti kan pasti ada sistem yang mirip, di mana dia bisa GPRS atau provide macam-macam. Karena kebanyakan seperti Tesla yang lain-lain is a technology company anyway, sudah masuk. Nah, bagaimana kamu mensiasati pengembangan daripada mobil-mobil ini yang sudah langsung di-provide oleh GPRS ini? Terima kasih Pak Erick. Salah satu alasan kenapa saya harus IPO di papan bursa utama 100 miliar ini adalah untuk meyakinkan sebelum adanya orang lain yang meyakinkan, Pak. Jadi kami sudah di depan. Teknologi ini butuh learning process. Saya yakin apa yang di-develop oleh ATPM itu bisa. Tapi mereka tidak punya learning process. Kami sudah 10 tahun dengan pengalaman yang sangat mumpuni, dan saat ini kami yang terbesar di Indonesia. Harusnya kami bisa mengalahkan mereka. Oh, penuh dengan rasa optimisme, Lolita. Berasa banget di sini optimismenya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Direktur Utama Bank Mandiri kepada Bapak Darmawan Junaidi, dipersilahkan. Usahanya sangat kami appreciate, bagus. Tetapi dengan rencana untuk IPO, saya tertarik konsep apa yang dijual. Karena untuk going concern banyak sekali tantangan, terutama kalau kita melihat sekarang banyak sekali disruption. Kira-kira yang paling mengkhawatirkan dengan model bisnis Fox Logger saat ini, disruptors yang seperti apa yang kira-kira harus dihadapi oleh usaha Alamsyah? Per bulan April 2021, Pak, tercatat ada 171 perusahaan multifinance yang masih terdaftar di OJK. 171 multifinance ini semua berebut pasar untuk bisa memberikan kredit kepada orang yang membutuhkan uang untuk membeli mobil atau refinancing. Program kami yang ketiga yang tadi saya sebutkan untuk artificial intelligence, 5 menit keluar plafon, itu adalah bagaimana seperti 171 ini hanya satu pintu, Pak. Nah itu kami aja, Pak. Itu yang akan kami bawa di IPO nanti. Selesai, bro. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Berdoa saja. Kita panggil finalis selanjutnya. Sukriyatun Niyama dari kategori kreatif.
Baik, saat ini Robris memiliki kapasitas yang terbatas dan demand akan produk kami semakin meningkat, juga sampah plastik yang kita hasilkan juga semakin meningkat. Jadi apabila saya diberi kepercayaan untuk mendapat capital, rencana kita di tahun depan kita akan expand production facility kita di Bali, kemudian di Jakarta, dan tentunya diimbangi dengan teknologi yang sedang kita kembangkan. Teknologi pengolahan sampah plastik supaya bisa lebih efisien, kemudian dari segi kualitas juga lebih terjaga. Nah, selain itu kita juga concern terhadap sumber daya manusia. Tentunya kita banyak peran yang terlibat dalam industri persampahan ini gitu. Jadi edukasi dari supply chains kemudian sampai manajemen kita itu harus di-develop gitu. Nah, kemudian semakin besar kapasitas, tentunya kita harus mempertimbangkan tadi supply chains kita semakin diperkuat. Terima kasih Syukriyatun atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan pengembangan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Lutfi, dipersilahkan. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa produk furniture yang Anda kerjakan itu bisa bersaing dengan merek-merek lain yang mungkin sudah mapan dan sudah established. Saya ingin mendengarkan strateginya, bagaimana caranya. Baik, tentunya walaupun kita mengubah produk dari sampah plastik, tapi tentunya yang kita jual adalah produk. Nah, di sini kita mempunyai tim khusus untuk product development. Tidak hanya tim internal, tapi kita aktif berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama di Indonesia maupun luar gitu untuk product development kami, seperti itu. Dan juga dari segi pattern, tidak hanya dari produknya, tapi pattern dari sampah plastik itu sendiri. Gitu. Pertanyaan selanjutnya datang dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden kepada Ibu Putri Kuswisnuwardani, dipersilahkan. Terima kasih. Niam, selamat sudah berada di 3 besar. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda memperkenalkan dan memberi tahu kepada konsumen atau calon konsumen bahwa produk Anda ini adalah produk daur ulang yang sebenarnya punya nilai tambah ya bagi konsumen, dan untuk menuju ke target yang Anda sasar yaitu anak muda, bagaimana Anda mencoba memasarkan itu? Baik, dari segi pemasaran sebetulnya target customer kami tidak hanya B2C tapi juga B2B. Jadi terutama untuk milenial ya, untuk B2C bagaimana kita merich customer kita, itu kita banyak menggunakan media sosial gitu, ya, dan kemudian bagaimana sih supaya mereka tuh lebih attach ke produk kita. Jadi setiap produk Robris kita cantumkan informasi berapa sampah plastik yang terolah dalam satu produk, seperti itu. Wow, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Aduh, agak paling grogi ya kalau udah ditanyain itu, kayak sebenarnya udah ada apa ya, biasa kalau sama orang biasa lancar gitu ya, tapi begitu di panggung terus ditanyain sama orang penting itu kayak langsung gitu. Langsung bingung. Tersisa 1 finalis lagi di babak final Facing the Boss ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil Aminudi dari kategori sosial. Terima kasih. Apabila Biomek dipercaya untuk mendapatkan reward 1,5 miliar, kami percaya bahwa kekuatan bangsa ini ada pada gotong royong. Pengolahan sampah itu tidak bisa centralized. Dia harus berbanyak titik-titik. Sehingga Biomek tidak akan mengedepankan aset, tidak. Kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat, pemulung bank sampah, bahwa sampah organik memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Dia akan bisa menghasilkan pupuk dan insek protein yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Karena apa? Insek protein sekarang semakin lama semakin meningkat. Selain itu, kami saat ini memiliki kendala untuk mesin-mesin. Karena apa? Beberapa perusahaan dari beberapa Eropa
datang ke kami untuk meminta seperti tepung insek, kemudian maggot oil, sehingga kita butuh proses mesin dan tentunya kami akan memperluas marketing distribution channel kami. Terima kasih. Terima kasih, mengedukasi penting itu Lolita. Setuju sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan pengembangan dari Menteri Koperasi dan UKM kepada Bapak Teten Mas Duki, dipersilahkan. Saya kira kamu bukan mau jadi pengusaha tadinya, tapi kamu pusing dengan sampah. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada investor bahwa produk Anda, sampah organik ini, pupuk organik yang diolah dari sampah ini, bisa punya market yang sangat besar? Ya, terima kasih Pak Teten. Kita melihat bahwa sampah organik ini 60-70% dari timbunan sampah, Pak. Padahal sampah plastik itu hanya 15%. Kenapa sampah organik tidak dilirik? Karena memang metodenya, teknologinya tidak sesuai dengan sampah organik tersebut. Saat ini Biomek dilirik salah satu perusahaan untuk bisa menyuplai insek protein dengan nominal sekitar 75-100 ton setiap bulannya. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk Aminuddin. Pertanyaan selanjutnya dari Menteri BUMN Republik Indonesia kepada Bapak Erick Thohir, dipersilahkan. Dalam bisnis itu kadang-kadang kita menghadapi dua hal. Satu, keuangan. Kedua, supply chains. Dan itu kadang-kadang yang menjerat kita dalam pengembangan usaha. Nah, karena itu tadi kan Aminuddin jelaskan ada 3 produk. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau harus memilih satu produk, itu produk yang mana dan kenapa? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Erick Thohir. Kita tahu negara kita negara maritim dengan garis pantai terbesar terluas kedua di dunia. Tapi sungguh ironis, Indonesia 90% impor tepung ikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal Indonesia negara tropikal dan memiliki sumber keberagaman insek yang luar biasa. Saya yakin insek protein bisa berkompetisi dengan tepung ikan di dunia. Terima kasih. Terima kasih. PD, optimistis, itu kuncinya juga ya. Yes, setuju sekali. Wow, luar biasa sekali penampilan 3 besar finalis. Boleh kami minta tepuk tangan paling meriah? Sudah lega dan kita udah optimal. Semoga Allah SWT memberikan kita yang terbaik. Dan siapapun juaranya, kita tetap best of the best. WMM 2021, gokil! Saatnya kita tiba di momen yang paling ditunggu-tunggu dan paling menegangkan. Setelah para bos berdeliberasi tadi, sekarang kami sudah mendapatkan hasil deliberasinya. Dan kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi Capital Champion Wirausaha Muda Mandiri 2021. Pemenang yang terpilih adalah peserta yang mendapatkan jumlah modal terbesar. Gue jagoin para Alam bos. sih. Alam layak banget lah, karena memang paham banget bisnisnya dan skalanya udah gede banget. Jadi menurut gue Alam habis itu Mak John. Peringkat ketiga, Wirausaha Muda Mandiri 2021. Dengan perolehan Capital Reward sebesar 197.400.000 rupiah jatuh kepada. Ya, jadi dari 3 besar itu aku nyangkanya tuh bahkan Bang Syam, Bang Amin, sama aku Alam gitu kan. Terus ternyata aku masuk, malah Bang Syam nggak masuk. Terus habis itu pas 3 besar ini ya aku lihat dari personalitinya ya, kita bertiga ini emang yang paling siap untuk present gitu ya, bisa tenang banget menghadapi situasi itu kok Alam gitu. Dan emang dari segi bisnis kan emang udah settle banget gitu kan. Ya aku kira kok Alam yang bakal menang gitu. Alamsyah. Wow, selamat untuk Alamsyah. Selamat kepada Alamsyah. Dan selanjutnya siapakah yang akan menjadi pemenang sebagai Capital Champion tahun ini? Dan aku tahu Bang Alam gak masuk, kan aku ngeliat Bang Alam sama Bang Syam ini kan kompetitif banget ya di 5 besar. Pas aku tahu Bang Syam gak lolos, udah aku yakin kayaknya ini kompetitorku yang paling gede di Bang Alam sebenarnya.
Apakah Niam? Ataukah Aminuddin? Dan yang dinobatkan sebagai Capital Champion Wira Usaha Muda Mandiri 2021. Selamat kepada Aminuddin dengan perolehan capital reward sebesar 1.027.400.000 rupiah. Halo Bang Amin, selamat. Kamu memang luar biasa dan kamu adalah orang yang pantas mendapatkan juara 1. Perjuangan kamu dari awal sampai sekarang, dari yang awalnya hanya top 6 sehingga menjadi top 1. Kamu buktikan bahwasannya kamu memang adalah orang yang pantas untuk mendapatkan juara 1 sejumlah 1 miliar. Dan selamat kepada Mas Aminuddin yang benar-benar sangat tidak diunggulkan terakhir-terakhir, tapi akhirnya bisa untuk meraih Capital Champion. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ya Amin, luar biasa. Kamu memang luar biasa. Saya ucapkan selamat. Semoga bisnisnya jadi makin besar. Kita semua sangat senang kamu juara 1. Ternyata Bang Amin dengan segala perjuangannya, wah luar biasa. Bang Amin gak sia-sia Bang, setelah 14 tahun ya Bang ya. Ternyata dari bawah bisa membuktikan, wah top chair Bang Amin. Pertama bangga, perjuangan belum selesai, tapi sampai di titik ini aku udah buat yang terbaik dan hasilnya juga luar biasa. Bahagia banget dan banyak berterima kasih kepada ya WMM di tahun ini, Bank Mandiri, para kru iNews dan RCTI semua, teman-teman semua, makasih banyak. Karena kemenangan ini tentunya ya ada lingkungan yang mendukung lah. Karena setiap kali aku ketemu orang, tolong doakan gitu. Dan ya makasih banyak lah bisa menang sampai best of the best. Pesan buat teman-teman bagi seluruh wirausaha muda di seluruh Indonesia, terus pantaskan diri Anda untuk bisa mengikuti ajang ini di tahun depan dan ya tahun-tahun depan laginya. Karena di ajang ini nanti teman-teman pembuktian bahwa berbisnis itu bukan hanya sekedar bisnis saja, tapi adalah ya personality kita, bagaimana kita membangun bisnis ini. Dengan kemenangan Aminuddin bersama Biomeg-nya dari kategori sosial sebagai juara 1, tuntas sudah perjalanan final Wirausaha Muda Mandiri 2021 kali ini. Buat kalian para usahawan muda, tetap terus berkarya dan berkontribusi dalam kebangkitan ekonomi nasional. Jaga terus mimpi dan semangat kalian. Wirausaha Muda Mandiri, living the dream. My friend, 14 tahun nunggu, luar biasa. Gue nggak tahu lagi harus berkata apa-apa. Makasih semua keluarga, tim, teman-teman semua seperjuangan. Kalian yang terbaik. Semoga kita terus berkarya untuk negeri ini. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Kita bangkit. Makasih semua. Terima kasih Wirausaha Muda Mandiri. Terima kasih Bank Mandiri. Semua terima kasih.